Para ulama memberikan rincian berkaitan dengan status membunuh binatang. Mereka menjelaskan seperti ini, bahwa hewan yang ada di sekitar kita, ketika kita bunuh, maka di situ ada 3 macam. Yang pertama adalah hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Seperti kalajengking, ular, tikus, anjing hitam, dan yang lainnya. Di samping binatang ini berbahaya, mereka juga mengganggu. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Khamsun minad dawabi kulluha fawasiku tuqtalu fil haram. Ada 5 binatang yang semuanya disebut sebagai binatang fasik, artinya binatang yang mengganggu, yang boleh dibunuh walaupun di tanah haram. Apabila di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, boleh dibunuh, apalagi di luar tanah haram. Seperti di tanah air kita, di tanah-tanah yang lain. Lalu Nabi SAW menyebutkan apa saja binatang yang boleh untuk dibunuh walaupun di tanah haram. Yang pertama adalah al-ghurab, burung gagak. Yang kedua, al-khida'ah, seperti elang padang pasir. Kemudian yang berikutnya adalah al-kalbul akur, anjing galak. Kemudian berikutnya adalah al-aqrab, kalajengking. Dan berikutnya adalah al-fa'rah, tikus. Nabi SAW menyebut binatang semacam ini disyariatkan untuk dibunuh, baik di tanah haram, apalagi di tanah halal. Baik, hadisnya sahih riwayat Muslim. Selanjutnya, jenis binatang yang kedua adalah hewan yang mengganggu, meskipun tidak ada nas khusus yang menyebutkan binatang itu untuk dibunuh. Hewan pengganggu boleh dibunuh sekalipun tidak ada perintah dari syariat untuk membunuhnya. Seperti binatang buas yang membahayakan. Kalau misalnya di sekitar masyarakat ada harimau ya, atau beruang yang dia bisa melukai anak-anak, bisa mengganggu masyarakat, maka binatang semacam ini boleh diusir, boleh juga dibunuh. Contohnya adalah nyamuk, kemudian semut yang mengganggu, cicak, kecoa yang ganggu, tawon yang ganggu, demikian pula lalat ya, yang ada di sekitar kita. Binatang semacam ini kalau dirasa itu sangat mengganggu, maka boleh untuk dibunuh. Selanjutnya yang ketiga adalah binatang yang tidak mengganggu. Hewan yang tidak mengganggu pada asalnya tidak boleh dibunuh. Nabi SAW menceritakan ada wanita yang diazab gara-gara menyiksa kucing. Karena kucing bukan termasuk hewan yang mengganggu atau membahayakan manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat." Ada seorang wanita yang diazab disebabkan karena dia mengurung kucing sampai mati. Fadakhalat fiha an-nar, dengan sebab itu dia masuk neraka. La hiya at'amatha wala saqatha id habasatha. Tidak dia beri makan, tidak dia kasih minum ketika dia kurung. Wala hiya tarakatha ta'kulu min khasyasil ardi, dan tidak dilepas sehingga dia bisa makan serangga yang ada di bumi. Maka karena sikap semacam ini, orangnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan ternyata ketentuan larangan ini tidak hanya berlaku bagi kucing, berlaku bagi semua binatang yang lain. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min insanin qatala usfuran," apabila ada seorang manusia yang membunuh seekor burung, burung usfur, burung kecil, "fama fauqaha," atau bahkan yang lebih kecil daripada itu, "bi ghairi haqqiha," dan itu dibunuh tanpa hak, "illa sa'alahu Allahu azza wa jalla anha," maka kelak di yaumil akhir Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang ini. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari orang ini. Maka waspada dengan orang yang punya hobi suka menembak, lalu dia masuk ke pekarangan orang lain atau ke sawah atau ke hutan, lalu hanya untuk latihan nembak dia membunuh seekor burung, sementara dia tidak makan. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma haqquha?" Apa hak binatang itu?
Qala, jawab Nabi SAW, yadbahuha fayakuluha. Dia sembelih, kemudian dia makan. Wala yaqta'u ra'saha yarmi biha. Dan tidak boleh mematahkan lehernya, kemudian dia buang. Sehingga membunuh binatang yang tidak mengganggu, seperti burung, dan dia tidak punya alasan untuk memakannya, atau untuk aktivitas yang lain yang mubah, misalnya untuk penelitian, maka orang semacam ini, dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.